Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih Romo Felix, firman-Nya sungguh sangat menguatkan. Dan malam hari ini saya Gunawan, perutusan dari Persekutuan Doa Santo Laurentius dari Paroki Alam Sutra, Dekanat Tangerang, akan men-sharingkan bagaimana Roh Kudus berkarya luar biasa di dalam diri saya. Dulu saya tidak membayangkan seperti saat ini mungkin. Karena saya orang yang mungkin dibilang anti karismatik. Saya nggak suka dengan yang namanya karismatik. Saya dari TK, SD, SMP, kuliah di lingkungan orang Katolik semuanya. Dari TK, SD, SMP pun bahkan saya sekolah di sekolah Katolik. Tetapi saya belum dibaptis. Saya baru dibaptis setelah kuliah, kira-kira tahun 94 saya dibaptis. Dan di situ saya taunya Katolik itu Katolik yang tenang, Katolik yang kontemplatif. Berkali-kali saya diajak ke persekutuan doa, melihat orang angkat tangan, kemudian berbahasa roh. Saya melihat ini sesuatu yang aneh dan saya tidak suka. Ini bukan Roh Kudus, ini roh lu buat-buat aja. Apalagi ketika saya kemudian diajak juga ke Romo Yohanes waktu itu, ikut misa di Romo Yohanes. Bahkan saya berani mengatakan bahwa ini bohong-bohongan. Kenapa? Ada banyak orang di situ, 500 orang bahkan lebih yang ada di aula, waktu itu masih di aula bawah. Kemudian Romo Yohanes, ada sabda pengetahuan, juga penyembuhan. Ada yang sakit leher, engkau sembuh. Ada yang sakit kaki, engkau sembuh. Saya cuma mikir waktu itu, saya masih pakai logika saya. Saya katakan, pasti dari 500 orang banyak orang yang sakit dan sugesti saja sehingga mereka menjadi sembuh. Berkali-kali, tetapi karena mengantar teman saya tetap ikut walaupun saya duduk di belakang. Sampai kira-kira kedatangan saya yang kelima. Di dalam satu misa saya tetap duduk di belakang, tetap dengan ketidakpercayaan saya akan kuasa Roh Kudus dan tetap dengan ketidaksukaan saya dengan penyembahan atau tepuk tangan dan lain-lainnya yang saya pikir bukan Katolik. Saat itu Romo Yohanes mengatakan, di sebelah belakang, di kanan, di area kanan ada seorang pria yang tidak percaya bahwa aku Allah benar-benar hadir di tempat ini. Saat ini engkau merasakan panas di pinggangmu karena engkau sering merasakan sakit dan kau dijamah Tuhan dan kau sembuh. Sebenarnya saat itu Romo Yohanes katakan panas, saya merasakan panas itu. Saya merasakan panas di pinggang saya. Saya dari SD kelas 6 sampai dengan SMP kelas 3, saya ikut di Jarum Kudus. Saya berasal dari kota Kudus. Jadi saya ikut di PB Jarum Kudus, badminton. Sehingga latihan setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu, jam 2 siang sampai jam 7 malam. Mungkin ada salah urat atau apa waktu latihan, sehingga seringkali memang pinggang saya sakit. Nah itu terbawa terus sampai saya sudah dewasa. Nah pada saat Romo Yohanes mengatakan panas, saya sebenarnya merasakan panas, tapi otak saya masih mikir. Saya masih mengatakan sugesti, dan saya masih tidak mau mempercayainya. Tapi saya percaya Tuhan luar biasa baik. Tuhan Yesus baik sekali kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu semuanya pasti. Sekali lagi Romo Yohanes mengatakan, anakku, aku mengasihimu dan aku benar-benar hadir untuk menyembuhkanmu. Saat ini percayalah dan engkau merasakan dingin di punggungmu, di pinggangmu. Dan detik Romo Yohanes mengatakan pinggangmu dingin, saya juga merasakan yang sama. Dan saya sudah tidak bisa menolak lagi. Akal sehat saya, logika saya sudah hancur dengan benar-benar apa yang saya rasakan. Dan saya percaya kuasa Tuhan benar-benar ada bersama saya saat itu. Saya sembuh. Setelah dari situ mulai muncul api yang tadi Romo Felix katakan, mulai berkobar-kobar. Saya mulai belajar firman Tuhan. Saya mulai belajar dan mengikuti persekutuan doa. Saya ikut bergabung di dalam persekutuan Gloria waktu itu juga. Saya ikut melayani apapun juga. Tetapi ada satu kendala, karena saya gagap. Saya tidak bisa membayangkan bahwa saya seperti sekarang boleh berbicara, boleh sharing, boleh menjadi worship leader atau menjadi pewarta
Dulu nggak pernah bayangin. Kenapa? Karena saya gagap. Dan satu malam saya berdoa. Karena muncul kerinduan, ada muncul gairah di dalam diri saya. Ada api yang berkobar-kobar selalu setiap kali saya membaca firman Tuhan. Dan malam hari itu saya katakan, Tuhan, saya mau melayani lebih Tuhan. Bukan cuma sekedar pegang OHP Tuhan. Zaman tahun 96, 95 pakainya OHP. Tetapi saya mau melayani lebih Tuhan. Tapi saya punya satu kendala Tuhan. Saya gagap Tuhan. Saya nggak bicara Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang menguatkan. Kalau Musa yang tidak cakap lidah pun Engkau boleh mampukan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir Tuhan. Saya juga mau Tuhan. Saya juga mau mewartakan firman-Mu Tuhan. Singkat cerita, 1 minggu setelah doa saya itu, Tuhan boleh pulihkan saya. Secara luar biasa Tuhan pulihkan saya. Gagap saya hilang. Saya mulai boleh melayani Tuhan. Saya boleh belajar untuk menjadi singer, belajar menjadi worship leader. Kemudian berlanjut belajar menjadi pewarta. Sampai dengan malam hari ini, kuasa Tuhan itu benar-benar luar biasa yang saya rasakan. Dan saya percaya juga, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang saat ini mengikuti baik di Zoom, di YouTube, pasti juga merasakan hal yang sama. Kuasa Tuhan kita tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau pada malam hari ini kita bersama-sama sebentar akan berdoa. Kalau bersama-sama kita mengangkat tangan menyembah Tuhan dan berdoa. Yakinkan di dalam hati kita. Yakinkan di dalam jiwa kita bahwa api Roh Kudus telah tercurah atas kita. Apapun yang saat ini kita akan doakan, percaya bahwa Allah sudah punya rancangan yang indah atas hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kesaksian saya boleh menguatkan Bapak Ibu semua. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama.